Oke, kita bakal bahas satu kebiasaan yang sering banget disalahpahami. Dan, hey, mungkin ini tentang lu. Coba deh, pernah nggak sih lu ngerasa jadi orang yang kayaknya paling jarang deh ngechat duluan di grup? Atau mungkin lu tuh tipe yang selalu nunggu di chat, bukan yang mulai obrolan? Nah, kalau lu sering banget dicap sombong atau dibilang nggak pedulian gara-gara itu, please dengerin ini baik-baik. Soalnya, kebiasaan lu itu bukan kelemahan loh. Justru itu bisa jadi sebuah kekuatan tersembunyi. Gua pribadi suka nyebut orang kayak gini si tukang chat yang irit. Eits, bukan irit kuota ya, tapi karena ada alasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Jadi pertanyaannya gini, lu itu beneran dingin dan gak peduli? Atau jangan-jangan lu justru punya kontrol diri yang super tinggi? Soalnya kan kita sering banget ya dapat label-label negatif kayak gini. Gue yakin lu pasti familiar banget sama label-label ini. Dibilang nggak tertarik lah, sombong, atau bahkan dianggap lagi ngejauhin temen. Ngeselin kan? Rasanya tuh nggak adil banget. Padahal di dalam hati lu tuh nggak gitu sama sekali. Oke, sekarang coba deh kita putar balik cara pandangnya 180 derajat. Gimana kalau kebiasaan irit chat lu ini justru adalah cerminan dari pola pikir orang yang mentalnya kuat banget? Nah, pola pikir inilah yang sama para psikolog disebut mental toughness atau ketangguhan mental. Dan ini bukan soal jadi orang yang nggak punya perasaan ya, justru sebaliknya. Jadi ada nih seorang pakar psikologi namanya Peter Clove. Menurut dia, ketangguhan mental itu intinya gabungan dari dua hal, resiliensi atau gampangnya kemampuan buat bangkit lagi dan kepercayaan diri. Makanya orang yang mentalnya tangguh itu cenderung lebih tenang dan nggak gampang kebawa drama emosional. Oke, alasan pertama kenapa ini tanda mental kuat. Lu punya kontrol emosi yang tinggi. Maksudnya gimana? Lu tuh nggak gampang kebawa impuls atau perasaan FOMO yang maksa lu buat, duh harus online, harus balas cepat. Enggak, lu bisa ngendaliin dorongan itu, bukan sebaliknya. Dan ini poin kuncinya, buat lu chatting itu mungkin cuma buat hal-hal penting atau transaksional, kayak janjian atau nanya kabar singkat. Tapi buat koneksi yang beneran, yang relasional, lu lebih milih nunggu momen yang pas buat ngobrol langsung. Kualitas bukan kuantitas, itu yang penting. Lanjut, alasan kedua, dan ini penting banget. Harga diri lu itu nggak terikat sama balasan chat. Lu nggak butuh validasi dari notifikasi yang bunyi atau seberapa cepat orang lain balas chat lu. Mau nggak di chat duluan atau bahkan chat lu cuma di read doang, itu sama sekali nggak menggoyahkan rasa percaya diri lo. Kenapa? Karena harga diri lo itu datangnya dari dalam, bukan dari layar ponsel. Lu nggak panik mikir, duh dia marah kali ya sama gue. Nggak, lo tenang aja. Oke, alasan ketiga, dan ini mungkin yang paling sering nggak kita sadari. Lu itu sebenarnya lagi ngejaga baterai sosial lu. Gini, interaksi sosial bahkan cuma lewat chat itu nguras energi. Dan lu, sadar atau nggak sadar, paham banget soal ini. Makanya, lu nggak mau buang-buang energi buat basa-basi yang nggak perlu. Energi itu lu simpan buat interaksi yang lebih berkualitas yang biasanya ya terjadi pas ketemuan langsung. Tapi, tunggu dulu. Ada satu puisi yang penting banget nih. Nggak semua orang yang jarang ngechat, itu artinya mentalnya kuat loh. Kita harus bisa bedain antara dua hal ini. Perbedaannya tuh tipis tapi krusial banget. Gini, kalau lu iri chat karena lu emang tenang dan lagi fokus sama prioritas lain, itu kekuatan. Tapi, kalau lu nggak ngechat karena takut salah ngomong, cemas berlebihan, atau overthinking soal balasannya gimana, nah, itu bisa jadi tanda kecemasan. Yang satu hemat energi, yang satunya lagi malah boros energi karena dipakai buat khawatir doang. Jadi, apa artinya semua ini buat lu? Buat gaya komunikasi lu yang sebenarnya? Kesimpulannya simpel aja. Kalau sikap diam lo itu datangnya dari sebuah ketenangan, dari kontrol diri, maka itu bukan sebuah kekurangan sosial. Nggak ada yang salah sama gaya komunikasi lo. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kalau lu udah matang secara emosional. Lu sadar betul kapan dan di mana lu harus menginvestasikan energi sosial lu. Lu itu komunikator yang penuh niat, bukan yang reaktif dan asal bales. Jadi, lain kali kalau ada yang nyindir lu, kok jarang nongol di grup, atau jarang banget ngechat duluan, lu udah tahu jawabannya. Bukan karena lu sombong, tapi karena lu strategis. Sekarang coba deh renungin, gaya chat lu selama ini lebih nunjukin kekuatan atau jangan-jangan kecemasan?